Orang dewasa itu koma. Dia dari awal dia oksigen manual, dia masuk ke diberikan oksigen ventilator, Bapak Ibu, karena anak ini sudah tidak oksigen manual ini sudah tidak mampu lagi untuk membantu dia untuk bernapas. Dan pada saat dokter ini melakukan tindakan dari oksigen manual ke ventilator itu, saya dipanggil untuk menandatangani suatu surat bahwa saya setuju dengan tindakan yang diambil dokter pada saat itu, Bapak Ibu. Saya bertanda tangan di atas itu, dan anak saya dibawa ke dalam suatu ruangan khusus perawatan anak yang kritis di situ. Anak saya satu-satunya di dalam situ, Bapak Ibu. Hati saya hancur pada saat itu. Saya sedih, dan ketika anak saya di dalam inkubator itu, saya melihat anak saya ini kritis. Dia susah untuk bernapas. Sesak, Bapak Ibu Saudara. Saat itu saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya betul-betul blank pada waktu itu. Saya di dalam ruang isolasi itu, saya berdua dengan anak saya. Hati saya hancur dan saya tidak tahu berbuat apa yang harus saya lakukan. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang teringat dalam saya harus berdoa. Saya harus berdoa untuk anak ini. Waktu itu saya berdiri di inkubator, di samping inkubator ini. Saya melihat dia itu sudah kritis, Bapak Ibu. Dimana mungkin dikatakan di situ sudah berikan nyawa. Anak ini mungkin sudah dikatakan meregang nyawa, karena dia bernapas saja susah, sesak napas, dan ada seperti cairan yang keluar dari dalam mulutnya setiap waktu begitu. Saya duduk saya berdiri di samping inkubatornya itu, saya berdoa. Tuhan, saya tahu saya bersalah. Saya banyak dosa selama 2022 ini. Saya tidak tahu apa dosa yang menyakitkan hati Tuhan. Saya sengaja ataupun tidak sengaja. Tuhan, tolong ampuni saya. Tolong anak saya. Anak ini betul-betul anugerah dalam kehidupan kami, karena anak ini betul-betul tidak menduga kedatangannya, Bapak Ibu. Hal yang kami tidak pernah rencanakan, Tuhan memberikan kami seperti itu. Dan setelah saya berdoa, saya berlutut di bawah inkubator itu. Saya keluar, saya panggil istri saya. Beberapa jam kemudian saya panggil istri saya. Saya panggil istri saya untuk
istri saya yang ingin melihat karena dia sudah mulai baikan setelah pasca operasi. Saya panggil, saya datang bersama dia, saya dorong kursi roda kan di dalam inkubator di ruang isolasi itu bertiga dengan anak saya. Nah, saya bilang ke istri saya pada saat itu, saya bilang ke dia, selama ini ketika kamu hamil, banyak hal yang kamu sepelekan untuk anak ini. Kamu mau makan, itu suka-suka kamu kalau kamu makan. Kamu tidak pikir kalau ada bayi dalam perutmu yang membutuhkan nutrisi begitu. Saya bilang, kamu harus sadari itu. Kamu harus minta maaf kepada Tuhan. Kamu harus minta maaf kepada anak ini. Kamu akui kesalahanmu bahwa selama ini kamu itu acuh tak acuh mengacuhkan kehamilanmu ini karena kamu makan. Karena anak ini, Bapak Ibu, dia kekurangan berat badan. Dia kekurangan berat badan. Jadi dia mengalami infeksi. Dari lahirnya dia seperti itu. Saya bilang ke istri saya pada waktu itu, Tuhan, apa kamu minta ampun sama Tuhan, akui kesalahanmu. Kalau kamu pernah menyakiti hati Tuhan dan tidak mengacuhkan anak ini selama makan, kalau tidak begitu. Setelah itu saya berbicara demikian kepada istri saya. Sebelum itu Bapak Ibu, kami berdoa di dalam ruangan itu, setelah saya tadi dari Yesus sendiri, saya pergi ke ruangan itu. Saya bilang kepada adik saya William dan Bunda bahwa anak ini kritis begitu. Pada saat itu saya merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi begitu, karena anak ini duduk koma pada saat itu. Jadi saya William mengajak kita berdoa bersama pada waktu itu. Karena saya trauma Bapak Ibu, karena beberapa bulan yang lalu, kenapa saya seperti itu? Karena beberapa bulan yang lalu anak dari sepupu saya pada waktu itu meninggal di tempat itu, dan tempat perawatan anak saya di situ pas dengan inkubator itu yang dia tempati waktu itu. Jadi saya merasa trauma. Saya merasa bahwa anak saya juga akan meninggal begitu. Tapi setelah itu kami berdoa di dalam ruangan perawatan itu, dan betul-betul kami menyerahkan kepada Tuhan, dan hati ini menjadi damai. Awalnya saya takut Bapak Ibu bahwa saya akan mengalami sebuah peristiwa yang saya tidak inginkan. Saya dihantui dengan rasa ketakutan seperti itu. Setelah kami berdoa bersama, saya merasakan damai dalam hati saya. Nah, setelah itu kami berdoa, saya ajak tadi istri saya bilang kepada istri saya demikian, dan beberapa jam kemudian saya menelpon Bapak Gembala bahwa anak saya kritis, dan Bapak Gembala datang bersama Bapak Gembala di tempat kami mendoakan kami. Saya bilang kepada Bapak Gembala bahwa saya pasrah kepada Tuhan untuk yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Tapi Bapak Gembala bilang bahwa kita tetap mempunyai harapan di dalam Tuhan. Nah, ini yang semakin menguatkan saya Bapak Ibu, semakin menguatkan saya, dan saya menjadi yakin bahwa Tuhan akan menolong saya. Tuhan akan menyembuhkan anak saya. Setelah beberapa jam kemudian Bapak Ibu, istri saya masih di dalam ruang isolasi bersama anak saya. Beberapa jam kemudian anak ini melewati masa kritisnya. Dokter bilang masa kritisnya sudah selesai, dan kami sangat bersyukur, dan saya bilang Tuhan menolong saya. Anak ini berangsur-angsur yang dari dia itu sesak menjadi
berangsur pulih Bapak Ibu. Dan saya bilang Tuhan menolong saya, di mana saya meragukan kuasa Tuhan seperti itu, bahwa saya bilang bahwa bukan saya meragukan Bapak Ibu, bahwa saya bilang Tuhan yang mengatur segala kehidupan kita. Jadi saya bilang terserah apa mau Tuhan dalam kehidupan saya tetap terima. Dan kalaupun itu suatu hal yang menyakitkan buat saya harus terima. Tapi Tuhan betul-betul mengasihi saya. Tuhan masih menyatakan mujizatnya dalam keluarga saya. Tuhan menyembuhkan anak saya. Tuhan memulihkan anak saya sampai saat ini. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih.